Satu di antara kebiasaan yang dimaksud di ayat ini ya, kebiasaan atau di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisy. Karena kebiasaan kaum Quraisy itu yang di sini dimaksud adalah Bani Nadir bin Kinanah ya. Jadi begini ya, yang perlu dipahami dulur-dulur semua, bahwa di masa itu, baik di Makkah maupun Madinah, terutama di Madinah, di Makkah maupun Madinah itu, zaman itu suku-suku dari Bani Israel itu banyak loh ya, mendiami tempat itu. Jadi dia tidak hanya dari bani-bani yang ada di kaum Arab, dan wajahnya ya wajah Arab loh ya, orang Bani Israel saat itu. Makanya kalau sampean lihat sekarang ini, di Israel, tentara-tentara Israel itu kan wajahnya wajah Arab semua itu. Oh iya. Jadi kalau sampean dan saya bukan kok kemudian kalau wajahnya itu Arab itu mesti Islam, enggak. Zaman kalau ke Lebanon, di sana ya Kristen ya macam-macam ya. Kayak di Syam, di Syria itu pusat Kristen Ortodoks di sana itu. Ya, di Lebanon itu separuh penduduknya Kristen. Di Irak itu kalau nggak salah Kristen juga sekitar 25%. Nah, di Palestina sendiri aja ada yang Kristen ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini orang Quraisy itu ya orang Arab, cuma dia dari Bani apa? Dari Bani Nadir bin Kinanah yang waktu itu satu di antara suku-suku dari Bani Israel. Dan mereka ini pedagang. Mereka ini kaum pedagang. Nah, kebiasaan mereka pedagang itu kan saat itu antar negara ya sudah. Jadi kebiasaan mereka ila fihim, kebiasaan mereka itu rihlatas syita'i was-shaif. Mereka kalau berdagang itu pada saat musim dingin ke Yaman. Nah, Yaman itu ya bertanggaan dengan Arab, Jazirah Arab, was-shaif, dan pada musim panas ke Syam. Syam ini dulu lebih besar ya, karena Syam itu meliputi Irak, Lebanon, sampai Syria. Kalau sekarang udah terbagi-bagi itu. Kalau Syam itu dulu negeri yang jazirah, sebuah wilayah yang meliputi mana? Mulai dari Irak, Jordan juga nggak salah. Irak, Jordan, Syria, Lebanon itu wilayah Syam. Dan ke negeri-negeri itulah orang-orang Arab saat itu berdagang. Ya. Perdagangan mereka saat itu alat tukarnya ya pakai dinar dan dirham. Dinar itu terbuat dari emas, kalau dirham terbuat dari perak. Jadi mereka sudah punya currency. Ya. Nilai tukar itu sudah punya, tapi lebih adil daripada sekarang ya. Zaman itu ya emas dimanapun ya gitu, segitu harganya, enggak kayak sekarang kalau dolar harganya segini, kalau ini enggak adil. Ya, jadi perdagangan saat itu ya meskipun pasti juga ada orang-orang yang curang, ada orang-orang yang berusaha monopoli, tapi menurut saya kalau lihat jangankan zaman 1000 tahun yang lalu atau 2000 tahun yang lalu, di masa kecil kita aja lebih adil menurut saya perdagangan itu, dan lebih banyak tawar-menawar, enak gitu loh. Nah, kenapa ayat ini dilanjutkan dengan ayat yang ketiga itu falyabudu rabb hadzal bait? Karena mereka waktu itu ya, orang-orang Quraisy Arab Mekah terutama itu ketika akan berdagang itu mereka sering ya pamit sama Tuhannya. Jadi mending mereka itu. Sekarang kita ini kan kalau mau ke toko, mau ke pasar, mau ke mana? Ke kantor, ke sawah, nelayan, ya ada sebagian dari kita yang sholat duha untuk apa? Izin sama Allah. Minta barokah, minta keberkahan di dalam aktivitas kita mencari ma'isyah. Tapi yang sedikit dari kita yang begitu. Nah, zaman itu
Yang namanya orang-orang Quraisy itu sudah begitu ya, sudah mengamalkan itu. Tetapi yang mereka minta izin itu siapa? Ya dewa-dewa yang ada dalam patung-patung itu. Ya. Karena patung-patung itu menurut mereka adalah tadi wasilah perantara mereka. Jadi ya zaman itu ya kemudian bikin sajen dan lain sebagainya. Termasuk mereka suka dengan tradisi mengundi ya. Mengundi itu jadi mereka punya apa ini? Kayak sapu lidi gitu, kayak kemudian ditaruh di dalam sebuah wadah gitu, tapi yang warnanya itu di dalam. Kemudian nanti ditarik, kemudian mana warna yang ini berarti dia yang muncul, dia yang kayak gitulah, pokoknya sistem pengundian. Nah, hal itu yang kemudian diterabas di dalam ayat ini. Kalau kamu berdagang, yang dikritisi oleh Quran bukan berdagangnya, bukan asyita iwas soifnya, bukan rihlatanya, ya, bukan rihlahnya, bukan perjalanannya. Tetapi yang dikritisi dan kemudian Quran menyeru untuk mengubah adalah cara mereka menyembah, tradisinya. Kalau sebelumnya mereka meminta izin kepada berhala-berhala mereka, maka dalam surat Al-Quraisy ini falya'budu rabb hadzal bait, agar mereka menyembahnya itu kepada Allah. Hadzal bait. Siapa rabb hadzal bait? Pemelihara rumah ini, Ka'bah ini, yaitu alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yaitu yang zat yang maha memberi makan ketika kamu lapar dan memberi aman ketika kamu ketakutan. Jadi yang memberi kamu makan itu bukan dalam pemahaman Islam ya, bukan kok Dewi ini Dewi itu. Kalau orang Jawa ada Dewi Sri ya. Dewi Sri itu nama toko elektronik di tempat saya. Ya. Dewi Sri pokoknya ya, Dewi Umiana barang gitu tuh. Ada Dewi apa? Dewi Hijri, Dewi Sumbi, ada Mahadewi. Jadi di masa itu ya, karena memang begitu. Jadi sebenarnya tradisi itu bukan kok tradisi sekarang, itu tradisi sudah sejak ribuan tahun. Sama Allah enggak ada gitu-gitu itu. Sudah Allah yang maha memberi. Allah yang memberi makan kalian. Lalu juga wa amanahum min khauf. Kenapa? Waktu Ka'bah mau dihancurkan. Waktu Ka'bah mau dihancurkan. Kan gitu sama Allah. Mana dewa-dewa? Enggak ada. Yang justru memberi aman kalian adalah Allah. Yang mendatangkan ababil dalam surat sebelumnya itu, gitu loh. Allah buktinya. Kamu mendoa-doa ya enggak. Buktinya apa? Yang dijawab adalah doa Abdul Muthalib yang ya Allah, gitu kan? Ya Allah. Ya, berdoa kepada Allah itu. Nah, itu yang harusnya falya'budu, kalian menyembahlah. Harusnya sebaiknya orang Quraisy itu menyembah ke sana, enggak usah pakai wasilah-wasilah. Barang-barang yang klenik itu aneh-aneh itu enggak usah sudah. Tapi Gus, ini tradisi nenek moyang. Loh, Nabi Muhammad SAW saat itu juga berhadapan dengan tradisi. Iya toh? Apakah kemudian Rasulullah melestarikan itu? Enggak. Jadi tradisi yang baik dilestarikan. Tradisi yang menyalahi aturan Allah yang dibawa Rasulullah SAW ya enggak usah dipertahankan. Enggak usah. Dan kita sendiri sebenarnya ya, kita itu tidak kemudian benar mengegemi tradisi betul ya. Buktinya apa? Tradisi kita pakai baju itu gimana sih coba? Pakai baju. Karena ini ada orang-orang yang kalau dulur-dulur muslimah ini memakai baju dengan aturan Islam,
pakai jubah, pakai kerudung, ya, jilbab itu. Oh, ini tradisinya orang Arab, tradisi kita, ayo kita lestarikan, misalnya dia gitu. Nah, tapi dia pakai celana jeans, ya kan? Pakai sepatu hak tinggi. Mana ada orang Jawa dulu pakai sepatu hak tinggi? Nggak ada. Kalau mau pakai tradisi Jawa, ya kan? Ya bajunya kayak rompi itu aja, nggak pakai baju dalam toh. Para prajurit zaman dulu, lah iya toh, malah nggak pakai baju. Lah yang ibu-ibu malah kembenan, sana kemari kembenan kalau memang menetapi tradisi. Sekalian gitu loh, kalau mau menetapi tradisi itu yang kafah itu. Iya toh? Mau tradisi seenaknya saja. Kalau yang apa gini-gini tradisi, oh tradisi orang dulu itu sudah banyak. Tanpa adanya Islam pun tradisi itu pasti akan mengalami perubahan dan asimilasi, pasti itu. Tidak ada tradisi yang benar-benar masih utuh sejak dulu, tidak ada. Pasti akan pertama, kenapa? Karena kemudian bersentuhan dengan tradisi lain yang dibawa oleh bangsa-bangsa lain. Ya iya, kita ini segala macam yang makanan yang berawal bak itu awalnya apa coba? Apa? Ya dari negeri Tiongkok sana, bak-bak itu, bakpia, bakso, bakmi, wah, bakpao, ya pokoknya itulah. Bak apa lagi? Bak mandi, ya kayak gitu ya. Jadi semuanya akhirnya ya jadi di sini gitu loh. Kalau memang mau menetapi tradisi ya jangan makan itu dong. Makan gaplek gitu-gitu tradisi. Ayo mau. Nah iya makanya. Maka jangan menyalahkan Islam ketika Islam juga menjadi bagian dari tradisi kita. Makanya kayak di Padang gitu, Islam sudah menjadi tradisi bacando syara kan. Itu loh. Jadi ayo kita menerima Islam ini sebagai bagian dari asimilasi yang memang kemudian menjadi tradisi Islam. Nggak usah kemudian nolak-nolak, itu bukan tradisi loh ya. Di masa Rasulullah, apalagi kalau kita memang menetapi untuk khulu fisil mika, masuklah Islam itu secara utuh. Dan kita juga tidak menolak tradisi sama sekali juga ya. Kita pakai kupat itu, tahu kupat ya? Nah, kupat itu kan tradisi juga, ya kita makan aja. Siapa yang nggak mau kupat ini? Ayo, saya angkat tangan dulu. Awas saya kalau nggak mau kupat nanti. Kupat itu enak kok, nggak mau kenapa? Ya kan? Kupat kan nggak ada salahnya, karena nggak ada syariat Islam yang dilanggar. Ya, kita sarungan ini juga ikut tradisi. Nggak ada Rasulullah ngajarin sarungan. Kopiah ini juga tradisi. Dan tradisi ini juga tradisi dari mana coba? Bukan dari Jawa juga. Tradisi ini dari arah-arah Bangladesh sana loh. Ya, Bang yang Lades sana. Ya, dari India sana loh. Dan baju ini, baju model ini namanya baju koko. Ini dari Cina ini. Tidak ada tradisi Islam kayak gini. Tidak ada. Itu ya. Jadi di Jawa sendiri misalnya katanya blangkon. Blangkon itu hanya di beberapa daerah Jawa. Jawa yang lain juga yang pakai udeng mirip Bali juga meskipun nggak seperti Bali. Tapi semua sekarang Jawa kayak blangkon semua. Ya enggak juga. Makanya kalau dalam hal-hal yang kayak gitu kayak tradisi. Sekali lagi hal-hal yang tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam ya mari nggak apa-apa kita pakai. Kayak ketuk pintu itu kan nggak ada dalam Islam. Dalam Islam kan salam ya. Tapi kita ketuk pintu baik ya udah nggak apa-apa ketuk pintu. Kula nuwun. Baik toh, nggak apa-apa itu. Kula nuwun. Boleh. Napa enggak itu ya. Kula nuwun. Sinten niku? Kula sinten? Lah kula sinten? Nah, jadi baik saja. Karena itu sekali lagi, tapi kalau yang kemudian tradisi yang menduakan Allah dan seterusnya dengan hal-hal lain atau wasilah-wasilah sudahlah tidak usah. Kenapa? Karena itu dulu disingkirkan oleh Rasulullah diganti dengan tauhid ini. Sudah tidak usah dihidup-hidupkan, ya sudah ikut ini aja. Karena itu yang dulu juga sudah secara pelan-pelan
dikikis oleh para wali ya. Nah, kalau para wali pekerjaannya saat itu sudah mulai membuahkan hasil, masa kita kembalikan lagi ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Mohon izin sebelum dilanjutkan tanya jawab, Gus. Mohon izin bantuan doanya untuk Bunda Rini yang sekarang lagi terapi kemo di rumah sakit, Gus. Beliau jamaah tafsir pagi ini. Matur suwun. Oke, kita permintaan itu untuk Bunda Rini yang sedang kemoterapi dan juga untuk dulur-dulur yang sedang sakit dimanapun berada. Saya doakan semoga mendapatkan kesehatan, kebaikan dari Allah, lahir maupun batin. Al-Fatihah. Ya kan Abu ya kan nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu. Allahu la ilaha illa huwa. Illa ma sa'ada. Qul amanna billahi wa malaikatihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kalau ada yang ditanyakan silakan. Matur nuwun atas doanya untuk saya. Oke, semoga Allah memberi kebaikan. Amin. Amin. Semangat Mbak Rini, semoga cepat sembuh, dimudahkan Allah. Amin, amin. Amin. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa kajian kita cukup pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan untuk dulur-dulur, Bu Rini, dan semuanya yang sedang sakit. Semoga Allah memberikan kesehatan rohani, jasmani rohani, dan untuk dulur yang sehat, jaga kesehatannya ya, karena kesehatan itu mahal sekali, dan syukuri, sekali lagi syukuri. Sudahlah, tidak ada yang lebih mahal daripada sehat, tidak ada. Apa mobil sampean yang Lamborghini apa, tidak ada apa-apanya. Kalau sudah sakit itu berfungsi apa? Ya, coba nanti sampean googling, coba sampean cari di Google Steve Jobs saat sakit gitu. Nanti lihat gambarnya. Steve Jobs itu adalah pemilik perusahaan Apple yang sekarang menjadi brand atau apa ya, simbol orang-orang yang punya duit gitu. Coba lihat tuh, sedang sakit. Dia ngomong apa coba di situ? Di situ dia ngomong bahwa ternyata pada saat sakit seperti ini, harta apa segala macam itu tidak ada lagi manfaat dan yang bisa menyembuhkan aku. Jadi karena itu, dari pelajaran itu, ayo sekarang benar-benar kita jaga, syukuri kesehatan kita, dan tidak hanya mensyukuri, tetapi juga memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik. Demikian, semoga Allah merahmati kita, meridhai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim, ila akhir hayatul Fatimah. Sekali lagi, kita jaga dan kita manfaatkan hidup kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin Allahumma atina fi man wa afina min al-fitr wa barik lana fi ma ta'ala. Astaghfir wa atubu ilaik. Allahumma ad'ana al-bala wal waba qad hastina min sinum syukur. Rabbana la taj'alna fi al-qalbi.
ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا إننا سمعنا من لدينا Karyono. اللهم افتح لنا باب السماوات برحمتك وانزل علينا رحمة بفضلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونعوذ بك رب العزة عما يصفون السلام على محمد الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة